Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmayanti Rahmat dengan NIM 19 201037. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Hisab dan Ruqyah dengan judul materi orbit bulan pada bumi dan orbit bumi pada matahari. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu orbit. Orbit adalah suatu jalur berulang yang teratur di mana suatu objek mengelilingi objek lainnya, sehingga orbit adalah lintasan yang tetap teratur dan berulang pada suatu benda dalam mengelilingi benda lainnya. Namun benda yang mengorbit biasanya memiliki kecepatan yang tetap dan cenderung tidak berubah. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu orbit bulan pada bumi. Bulan merupakan satu-satunya satelit alami bumi dan merupakan satelit alami terbesar kelima di atur surya. Bulan tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan cahaya bulan sebenarnya bersumber dari pantulan cahaya matahari. Jarak rata-rata bumi ke bulan dari pusat ke pusat merupakan 384,403 km. Anggar 30 kali diameter bumi. Diameter bulan merupakan 3,47 km, sedikit lebih kecil dari seperempat diameter bumi. Ini berarti volume bulan hanya anggar-anggar 2% volume bumi dari tarikan gravitasi. Bulan berada dalam orbit sinkron dengan bumi. Hal ini menyebabkan hanya satu sisi permukaan bulan saja yang mampu dilihat dan diamati dari bumi. Orbit sinkron menyebabkan saat rotasi sama dengan saat revolusinya. Di bulan tidak terdapat udara ataupun cairan. Banyak kawah yang berhasil di permukaan bulan dikarenakan oleh hantaman komet atau asteroid. Ketiadaan udara dan cairan di bulan menyebabkan tidak beradanya pengikisan yang menyebabkan banyak kawah di bulan yang berusia jutaan tahun dan masih utuh. Bulan menyelesaikan orbit lengkap mengelilingi bumi setiap 27,30 hari sekali atau periode sideris. Akan tetapi, karena bumi bergerak pada orbitnya mengelilingi matahari pada waktu yang bersamaan, dibutuhkan waktu yang sedikit lebih lama bagi bulan untuk memperlihatkan fase yang sama ke bumi, yaitu sekitar 29,5 hari. Atau disebut juga dengan periode sinodik. Tidak seperti kebanyakan satelit planet lainnya, orbit bulan lebih dekat ke bidang ekliptika daripada ke bidang khatulistiwa. Orbit bulan diperturbasi oleh matahari dan bumi dalam cara yang halus dan kompleks. Misalnya, bidang pergerakan orbit bulan secara bertahap mengalami pergeseran yang mempengaruhi aspek pergerakan bulan lainnya. Fenomena ini secara matematis dijelaskan oleh hukum Cassini. Ukuran bulan relatif besar jika dibandingkan dengan ukuran bumi, yakni seperempat dari diameter atau 1:81 dari massa bumi. Bulan adalah satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran relatif planet yang diorbitnya. Penampakan dari bumi itu, bulan berada pada rotasi sinkron, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh bulan untuk berputar pada porosnya kira-kira sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengorbit bumi. Oleh sebab itu, bulan selalu memperlihatkan sisi yang sama pada bumi. Pada awal sejarahnya, perputaran bulan lebih lambat dan terjadi penguncian pasang surut pada orientasi ini, terutama karena efek friksional deformasi. Sisi bulan yang menghadap bumi disebut dengan sisi dekat, sedangkan sisi yang membelakangi bumi disebut dengan sisi jauh. Sisi jauh seringkali disalahartikan sebagai sisi gelap, meskipun pada kenyataannya sisi ini diterangi oleh cahaya sebagaimana halnya sisi dekat. Meskipun demikian, bulan adalah benda langit yang paling terang di langit setelah matahari. Selain itu, konstansi warna pada sistem visual bulan mengkalibrasi hubungan antara warna objek dan sekitarnya. Karena langit di sekitar bulan relatif gelap, bulan yang diterangi matahari tampak sebagai benda langit yang terang. Jarak antara bulan dengan bumi bervariasi.
berkisar dari 356,400 km hingga 406,700 km pada perigi atau titik terdekat dan apogee atau titik terjauh. Pada tanggal 19 Maret 2011, bulan saat fase penuh berada pada jarak terdekat dengan bumi dan 30% lebih terang daripada biasanya akibat diameter sudutnya 14% lebih besar, karena pada tingkat terendahnya kecerahan bulan dari bumi akan berkurang jika dilihat dengan mata telanjang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang orbit bumi pada matahari dengan bentuk elips. Sebelumnya, mengapa orbit bumi itu berbentuk elips? Karena orbit elips lebih stabil dan memiliki energi total yang sama dengan orbit melingkar. Ketika bumi bergerak lebih dekat dengan matahari, kecepatan pergerakan bumi dalam orbitnya lebih cepat dibanding saat posisi bumi jauh dari matahari. Orbit berbentuk elips pun lebih memungkinkan pada kondisi awal saat berbentuknya tata surya, sehingga dijadikan solusi pada sifat karakteristik orbit planet. Seperti yang sudah dijelaskan, bentuk orbit bumi dan planet lainnya adalah elips. Jadi, terkadang bumi berada di dekat matahari, lalu juga bisa menjauh dari matahari. Bumi pun mengelilingi matahari dengan kecepatan rata-rata sekitar 27 km atau 17 mili per detik, tetapi kecepatannya tidak konstan. Sekian dari saya, itulah penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.